Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri, translasi, dan dilatasi. Baik, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Kadek Gunadarma dengan NIM 2315101082 dan teman saya. Kadek Rio Samaradipa dengan NIM 2315101070. Nah, di sini kami akan membahas topik tentang yang pertama, transformasi geometri, kedua translasi, dan yang terakhir, dilatasi. Nah, pengertiannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan sebagai perubahan rupa atau bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi dalam matematika biasanya disebut transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, perubahan skala atau peregangan. Nah, yang kedua, translasi. Pengertian translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang rata. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran dari bidangnya. Nah, adapun contohnya. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal atau awal perosotan dan titik akhir atau ujung perosotan. Yang kedua, kendaraan yang berjalan di jalan lurus. Dari kejadian itu bisa dilihat bahwa kendaraan yang merupakan objek tidak mengalami perubahan ukuran, tetapi hanya berpindah tempat. Nah, rumus translasi. Rumus translasi yaitu X aksen Y aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. Keterangannya, X aksen Y aksen sama dengan titik bayangan. X dan Y sama dengan titik asal, A dan B sama dengan vektor translasi. Nah, tentukan contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A yang disebutkan min 6. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A min 6 dan 9 yang ditranslasikan oleh T 3 dan 4. Nah, penjelasannya diketahui A yang penjelasannya diketahui A min 6 dan 9 yang disebut titik asal, T 3 dan 4 ini disebut vektor translasi, ditanya titik bayangan. Nah, penjelasannya X X aksen dan Y aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. X aksen Y aksen sama dengan min 6 plus 3 dan 9 plus 4. X aksen dan Y aksen sama dengan min 3
dan 13. Maka titik bayangannya ada di min 3 dan 13. Nah, contoh soal nomor 2. Segitiga ABC. AB. Nah, contoh soal nomor 2. Segitiga ABC dengan titik koordinat A min 2 kurang 1, B 1 dan 2, C 2 dan min 2. Segitiga ABC ditranslasikan oleh titik T menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Jika koordinat titik B aksen yaitu 5 dan min 3, koordinat titik A dan C adalah, nah penyelesaiannya di sini diketahui min 2 dan min 1, B 1 dan 2, C 2 dan min 2. Nah, di sini kita akan mencari nilai T-nya dulu dengan melakukan pengurangan hasil dari titik bayangan B aksen 5 min 3 dengan titik asal B 1 dan 2. A dan B sama dengan 5 dan min 1, min 3 dan min 2. A dan B sama dengan 4 dan min 5. Selanjutnya mencari titik bayangan dari A dan C menggunakan rumus yang sudah ada di atas, yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. A aksen yaitu min 2 plus 4 dan min 1 dan min 5. A aksen sama dengan 2 min 6. Jadi titik bayangannya adalah 2 min 6. C aksen sama dengan 2 plus 4 dan min 2 min 5. C absen sama dengan 6 min 7. Jadi titik bayangnya adalah 6 min 7. Untuk dilatasi, saya sekarang akan menjelaskannya. Pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah dilatasikan. Untuk contoh dilatasi, satu, miniatur. Miniatur biasanya dalam bentuk mainan, seperti mobil-mobilan. Mainan merupakan pengecilan dari sebuah objek besar. Yang kedua, contoh lainnya adalah ketika kita mencetak sebuah foto, foto tersebut bisa dicetak dengan ukuran-ukuran tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk dari foto tersebut. Mulai dari 2x3, 3x4, sampai 4x6. Fotonya tetap sama, hanya ukurannya yang berbeda. Untuk rumus dilatasi, dilatasi ada dua rumus. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. A, X, dan Y dilatasikan oleh 0K A aksen kurung X aksen Y. Itu bisa disederhanakan X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0K X dan Y. Atau X aksen sama dengan K kali X atau dan Y aksen sama dengan K kali Y. Dilatasi terhadap titik pusat M dan N. Rumusnya adalah X aksen kurang M, Y aksen kurang N sama dengan K 0, 0K, X kurang M, dan Y kurang N. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Soalnya, tentukan koordinat bangunan titik A 2,5 jika dilatasikan dengan faktor skala 4 dengan pusat dilatasi 0 kurung 0,0. Penyelesaiannya diketahui titik A 2,5 dan faktor skalanya adalah 4.
Penyelesaian menggunakan rumus sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K, dan X, Y. X aksen, Y aksen sama dengan 4. 4 itu adalah faktor skala, dan 0 adalah titik pusat dilatasinya. Jadi 4, 4, 0, 0, 4, 2, dan 5. Seterusnya 4, 4-nya dikali 2, 4 kali 2 tambah 0. 4 kali 5 tambah 0. Jadi eh, X aksen Y aksen sama dengan 8 dan 20. Contoh soal yang kedua. Titik B dilariskan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3 menghasilkan titik B 12,15. Koordinat B adalah, berarti di sini kita akan mencari titik asalnya. Gunakan rumus dilatasi terhadap titik pusat 0,0. X aksen Y aksen sama dengan 3, 0, 0, 3, X dan Y. X dan Y ini belum ada karena kita akan mencarinya di titik asalnya. Jadi eh, jadi X aksen Y aksen sama dengan B aksen, yaitu 12 dan 15, sama dengan 3, yaitu faktor skalanya, eh, dan X dan Y-nya masih dicari. 12, 12-nya diturun, 12 dan 15-nya diturunkan. 3, 3 kali X sama dengan 3X, dan 3 kali Y sama dengan 3Y. Terusnya diuraikan, 3X sama dengan 12 dan 3Y sama dengan 15. Jadi X-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4, dan Y-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi titik koordinat B adalah 4 dan 5. Contoh soal eh, dilatasi terhadap titik pusat M dan N. Soalnya, tentukan koordinat bayangan titik A 6, dan 8 jika dilataskan dengan faktor skala 4 dengan pusat titik dilatasi P minus 4 dan 3. Penyelesaiannya, X aksen kurang M, Y aksen kurang M. K dan 0, 0 dan K. X kurang M dan Y kurang M. X aksen, M-nya adalah minus 4, dan Y kurang N-nya sama dengan 3. Dan K-nya sama dengan 4. X sama dengan 6 kurang M sama dengan 4. Y-nya 8 kurang N sama dengan. Jadi kita minus minus ketemu, minus sama dengan plus. Jadi X aksen tambah 4, 4 kosong, 6, 6 minus minus 4, jadi jadinya plus, yaitu yang dihasil 10. 8 kurang 3 sama dengan 5. Terusnya X tambah 4 sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40. Ditambah 0. Y aksen minus 3. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadinya 0 tambah 20. X aksen tambah 4. 4 tambah 0 sama dengan 40. Y aksen kurang 3 sama dengan 0 tambah 20 sama dengan 20. Jadi langsung kita uraikan saja. X aksen tambah 4 sama dengan 40. Y aksen kurang 3 sama dengan 20. Jadi untuk 4-nya dibawa ke kanan, jadinya 40 kurang 4 sama dengan 36. Dan Y aksen dan minus 3-nya di bawah.
ke kanan jadinya 20 tambah 3 yaitu 23. Contoh soal yang kedua, dilatasi terhadap pusat M dan N. Tentukan persamaan garis 3x minus 4y sama dengan 6 jika dilataskan faktor skala minus 3 dari titik dilatasi P minus 2,3. Jadi di sini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu x minus m, x aksen minus m, y aksen minus m. Sama dengan k kali 0 kali k, x kurang m, y kurang n. Sama dengan x-nya x aksen kurang m-nya minus 2, y aksen m-nya sama dengan 3. Sama dengan k-nya sama dengan titik skala yaitu minus 3 kali 0, 0-nya minus 0, k-nya minus 3. X, m-nya sama dengan minus 2, y kurang n sama dengan 6. 3. X aksen tambah 2, karena di sini minus minus kurang minus berarti hasilnya plus, jadinya x tambah 2 ya y aksen kurang 3 sama dengan 3 0 x ini sama minus jadi hasilnya plus, y kurang 3. Terusnya x aksen tambah 2 y aksen kurang 3 sama dengan x minus x dikali x sama dengan minus 3x, 3 kali 2 sama dengan minus 3 kali 2 sama dengan 2, 6. Yang y-nya y kurang 3 sama dengan minus 3 dikali y sama dengan minus 3y, minus 3 kali minus 3 jadi hasilnya plus, yaitu plus 9. Terus kita uraikan x aksen tambah 2 sama dengan 3x minus 6. 3x-nya dibawa ke kiri jadinya plus, x aksennya dibawa ke kanan jadinya minus, terus kurang 6, 2-nya dibawa ke kanan jadinya minus. 3x sama dengan minus x aksen di kurang 6 kurang 2 hasilnya minus 6 kurang minus 2 hasilnya minus 8. Jadinya x sama dengan minus x aksen dikurang 8 per 3. Untuk y-nya, y aksen minus 3 sama dengan minus 3y tambah 9, sama minus 3y-nya dibawa ke kiri jadinya 3y, sama dengan y aksennya dibawa ke kanan jadinya minus y, y aksen ditambah 9, minus 3-nya dibawa ke kanan jadinya plus 3. 3y sama dengan minus 3 ditambah 12. Sama dengan x sama dengan minus y aksen dikurang 12 per 3. Sebetulnya untuk persamaan garisnya yaitu 3x minus 4y sama dengan 6. Jadi untuk x dan y-nya diganti oleh hasil yang di atas yaitu 3 minus x aksen kurang 8 per 3 minus 4 dalam kurung minus y minus 12 per 3 sama dengan 6. Jadi untuk 3-nya itu dibawa ke kanan jadikan 1, jadinya 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 3-nya sudah hilang, jadinya 3 dalam kurung minus x aksen
dikurang 8 minus 4 dalam kurung minus Y kurang 12 sama dengan 18. Kita kalikan persamaan seperti biasa. 3 kali minus X, 3X. 3 kali minus 8 yaitu 24. 4 minus 4 kali minus Y jadinya positif. Positif 4. Minus 4 dikurang 12 jadinya positif 48 sama dengan 18. Jadi kita sederhanakan lagi. 3X aksen tambah 4, X aksen tambah 24 sama dengan 18. Jadi 24-nya itu dibawa ke kanan, jadinya 18 kurang 24 itu minus 6, jadinya minus 3X aksen tambah 4 Y aksen sama dengan minus 6. Jadi persamaan garis bayangan adalah kita hilangkan aksennya, yaitu minus 3X tambah 4Y sama dengan minus 6. Itu dulu dari presentasi kelompok kami tentang materi transformasi geometri, translasi, dan dilatasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Mas nanti. Oh, jadi. Studio. Cek gitu nih.